Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Rektor IKMI Rizkina Cikarang, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen IKMI Rizkina Cikarang, yang terhormat para staf dan pengurus IKMI Rizkina Cikarang, serta rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi IKMI Rizkina Cikarang yang saya cintai dan saya untuk para hadirin yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah memberikan nikmat sehat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ke acara intinya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hefi Melia. Alamat atau tempat tinggal saya di Cikarang, Jawa Barat tepatnya. Saya asli dari Cirebon. Pekerjaan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif. Dan marilah kita lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan ke acara inti, saya sedikit bercerita tentang kampus IKMI Rizkina yang saya kuliah sekarang ini. Dari Fakultas Teknik Informatika, Institut Komputer Manajemen Informatika IKMI Rizkina Cikarang. Sebelumnya, saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari kampus IKMI Rizkina Cikarang ini. Kampus IKMI adalah sebagai tempat atau wahana dedikasi sekaligus bernilai ibadah bagi para dosen dan manajemen IKMI yang memikul tugas suci, yaitu pengembangan potensi SDM di Kota Cikarang, Bekasi khususnya. Mahasiswa atau mahasiswinya sangat segmented, yaitu para karyawan tetap atau kontrak, kenal shift, bahkan long shift. Mereka juga mempunyai hak untuk berubah atau merubah hidupnya. Kemungkinan berbagai cara untuk membantu mereka meretas jalan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Disitulah IKMI mempunyai ruang gerak untuk membantu perjuangan mereka sampai sukses nantinya. Kampus IKMI tersendiri mempunyai visi dan misi tertentu untuk menjaga kesuksesan para mahasiswi dan mahasiswinya. Di antara itu, visi dari kampus IKMI Rizkina adalah menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang ICT pada tahun 2021. Sedangkan misi dari kampus IKMI Rizkina sendiri adalah menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter, dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Serta di kampus IKMI Rizkina Cikarang ini ada beberapa jurusan, di antaranya yang pertama adalah jurusan D3 Teknik Komputer yang mencakup teknik informatika dan sistem informatika. Yang kedua adalah D3 Akuntansi. Saat ini, IKMI Rizkina Cikarang Bekasi sudah mengadopsi kurikulum berstandar internasional loh, dengan sertifikasi yang diakui oleh dunia internasional pula. Beberapa program sertifikasi tersebut antara lain adalah 1.
MOS atau Microsoft Office Specialist untuk program Microsoft Office sendiri, Adobe untuk program desain grafis, Autodesk untuk program AutoCAD, sedangkan CCNI untuk jaringan komputer, dan Twig untuk bahasa Inggris. Itu merupakan bagian dari atau beberapa jurusan dalam yang ada di kampus Umi Rizkina Cikarang. Sedangkan ada kabar gembiranya adalah bahwa semua program sertifikasi tersebut di atas dapat didapatkan di kampus Umi Rizkina Cikarang ini tanpa harus terbebani oleh biaya yang mahal. Otomatis biayanya relatif murah dong. Umi Rizkina Cikarang sudah menjalin kerjasama dengan Certiport Internasional yang dipresentasikan oleh PT CPS untuk penyelenggaraan semua program sertifikasi tersebut. Bahkan, Umi Rizkina Cikarang ditunjuk sebagai ATC atau Authorizer Testing Center, yaitu tempat pelaksanaan ujian sertifikasi resmi yang ditunjuk oleh badan pemberi sertifikat itu sendiri. Dan Umi Rizkina Cikarang adalah yang pertama dan satu-satunya lembaga pemegang hak ATC di daerah Bekasi. Wow, Bekasi itu kan sangat luas, cuman Umi Rizkina Cikarang loh yang nantinya mahasiswa harus mendapatkan salah satu sertifikat internasional tersebut sebagai syarat kelulusan di kampus ini. Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, sudah sepantasnya kita gembira dan mendukung peningkatan kompetensi tersebut. Untuk memperluas wawasan kita mengenai program sertifikasi ini, IKMI mengadakan program seminar rutin yang akan diadakan 2 minggu dan akan dipandu langsung oleh tim dari Microsoft-nya loh. Keren kan? Keren. Nah, mungkin itu saja perkenalan diri saya dan kampus yang saya jalani sekarang, itu kampus Umi Rizkina Cikarang. Sekarang saya mulai kepada pembahasan inti, yaitu saya ingin mencoba bersharing atau mencoba untuk berbagi ilmu tentang agama. Yaitu saya di dalam topik ini saya akan membacakan atau bercerita tentang agama. Jauhilah sifat sombong. Mungkin dari semua kalangan masyarakat atau orang-orang di sini, sifat sombong tentunya ada dong, dan itu adalah sifat atau penyakit hati manusia, mungkin sulit untuk dihindari. Bagaimana? Ini dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Man kana fi qalbihi min qala habbat min khardal min khibri akabahullahu ala wajhihi finnar." Yang artinya, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong seberat biji sawi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan wajahnya ke dalam api neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Makanya, barang siapa kita semua di dalam hatinya itu walaupun sedikit saja seperti sebesar batu kerikil, apabila ada dalam kesombongan dalam hatinya itu, naudzubillah, Allah akan langsung menjemburkannya, wajahnya itu ke dalam api neraka. Sombong, wahai putra-putriku, adalah rasa kagum kepada diri sendiri dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jangan sampai kita tergolong ada orang-orang yang sombong dan musyrik. Apakah kalian mengetahui biji sawi? Tanyakanlah kepada penjual obat-obatan. Engkau akan
dapatkan darinya biji yang kecil dan ringan, yang bentuknya tidak lebih besar daripada sebutir pasir. Amat sangat kecil biji sawi tersebut. Barang siapa di dalam hati dan perasaannya terdapat rasa sombong seberat biji sawi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan wajahnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai hati kita, diri kita, semua yang ada pada kita itu terlintas pikiran sombong, pikir atau penyakit hati lainnya pada orang lain. Dalam hadis nasihatnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong sebesar biji sawi dan tidak mengatakan dalam akalnya, karena sumber perasaan yang pertama adalah hati, dan sombong pada hakikatnya adalah kekosongan. Masya Allah, sungguh biji sawi akan mencampakkan wajah kita ke dalam api neraka. Seorang ayah dengan anaknya mengunjungi sebuah perkebunan gandum yang bulirnya sudah saatnya masak, akan tetapi anak tersebut lebih kagum pada bulir temannya. Lalu ia mendekati dan memetiknya. Sang ayah menanyakan hal yang diperbuatkannya. Ia menjawab bahwa ia kagum pada bulir tersebut dan menurutnya pasti akan lahir biji yang banyak dari bulir tersebut. Sang ayah tersenyum kepada anak. Dipeganglah bulir tersebut dan diremas hingga hancur. Tidak ada satu biji pun di dalamnya. Kemudian ia berkata kepada anaknya, Malasanad yuliyatang hani bitawadu'i wal fariqatu ru'uzun nasyawami. Artinya, wahai anakku, bulir-bulir yang penuh dengan biji akan membuatnya semakin merunduk. Sedangkan bulir-bulir yang kosong kepalanya akan tetap tinggi. Anda pahamkah dengan semua ini? Saya ulangi. Wahai anakku, bulir-bulir yang penuh dengan biji akan membuatnya semakin merunduk. Sedangkan bulir-bulir yang kosong kepalanya akan tetap tinggi. Itu semua adalah kesombongan yang ada. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Maka rendah hatilah kita sebagai umat manusia, umat yang paling sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang mempunyai penyakit hati tersebut. Dan demikianlah, wahai anak-anakku, kekosongan bisa menimbulkan rasa sombong. Ada yang bertanya, apakah sampai seperti ini ganjaran bagi orang-orang yang sombong? Yaitu akan dicampakkan wajahnya ke dalam api neraka. Sekarang kita bahas masalah tersebut dengan singkat. Sesungguhnya perasaan sombong sebagaimana telah kalian ketahui adalah perasaan kagum terhadap diri sendiri, merasa bangga terhadap kehebatan diri sendiri, merupakan buah dari perasaan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Padahal perasaan lebih tinggi tidak diperbolehkan dimiliki oleh manusia. Ia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia itu, kita hendaknya merenung, merendah, bukan meninggi-ninggikan. Orang yang sombong seakan-akan ingin
menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupai nama-namanya yang mulia. Ini adalah kekafiran yang nyata. Ya Allah, semoga kami semua makhluk ciptaan tergolong orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, benarlah yang dikatakan dalam Al-Quran, alaika fi jahannam masyawal lil mutakabir. Artinya, bukanlah dalam neraka jahanam itu ada 4 bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mas, bahas sombong atau takabur timbul karena kenikmatan dunia seperti kekayaan atau kecantikan belaka. Keduanya adalah sesuatu yang cepat melenyap dan tidak abadi. Jadi semuanya adalah sementara. Sementara tak ada kekal bagi umat manusia di dunia ini. Kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila harta dipergunakan untuk berdagang, mungkin akan memberikan kerugian dan mungkin pula menghasilkan keuntungan. Dan apabila digunakan untuk membeli perkakas, rumah tangga, bengkel, atau lain sebagainya, barang-barang itu akan mengalami perubahan dan kerusakan secara alami. Kecantikan akan layu bersamaan dengan bertambahnya usia. Ini apabila tidak ditimpa bencana atau musibah tentang harta dan karunia besar yang diterimanya. Nabi Sulaiman Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya yang telah diberikan kepada kamu. Demikian pula dengan ketampanan dan kebagusan wajah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi wassalam. Semua itu tidak melalaikannya. Bahkan semua itu menjadi fitnah, ujian, kesabaran, dan akhirnya keselamatan baginya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang sombong, yang di dalam hatinya ada perasaan sombong seperti pisau, di mana Allah akan mencampakkan wajah ke dalam api neraka. Sabdanya, Allah akan mencampakkan wajahnya ke dalam api neraka. Masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mengapa beliau tidak mengatakan membangkitkannya? Dan mengapa mencampakkan wajahnya? Kamu dengar ucapan orang tentang seorang yang sombong? Ujung hidungnya menghadap ke langit. Maksudnya, ia meninggikan hidungnya karena hidung tersebut meninggikan hidungnya karena hidung tersebut adalah anggota wajah yang paling tampak. Oleh karena itu, mencampakkan wajahnya adalah hal yang pantas. Sesungguhnya benar ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kita semua, kalian semua, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Dan mungkin kami semua tidak luput dari rasa hilaf dan dosa. Maka marilah dari sekarang kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga kita merasakan sehat, bisa merasakan udara sejuk di pagi hari. Dan janganlah dan jauhkanlah kami semuanya dari orang-orang yang kafir terhadap, dan jauhkanlah kami semua dari orang-orang yang mempunyai penyakit hati terhadapmu dan terhadap orang lain. Dan jadikanlah kami ini seorang hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Yang selalu bersyukur atas rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, melalui hasil kerja kami. Cukup sekian saja penjelasan tentang agama ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salahan kata atau salah-salahan perilaku tingkah laku yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mohon dimaafkan dari hati kalian semua, dari hati rekan semua yang paling dalam. Sesungguhnya maaf dari Anda, dari rekan-rekan semua adalah halal bagi kami untuk menyampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.